Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Ada satu pertanyaan besar yang ada di pikiran saya selama ini, selama saya hidup di negeri Konoha. Apa itu pertanyaannya? Kenapa selalu ada kasus pembubaran ibadah orang Kristen tiap bulan di Konoha? Bayangkan tiap bulan. Ya, semenjak reformasi, menurut data, sekitar 1000 kasus kekerasan terhadap umat Nasrani di Konoha. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi ya tiap bulan? Persekusi rumah ibadah, mempersulit izin, bubarin paksa dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Siapa dalangnya? Apa yang mempengaruhi? Setelah saya mengamati, ya saya riset, ya melakukan riset kecil-kecilan. Ternyata ada satu pemuka agama di Konoha yang cukup terpandang, punya nama besar, banyak follower, yaitu Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan ketika dia ditanya apa hukum memberikan izin pembangunan rumah ibadah seperti gereja, kelenteng, dan lain sebagainya. Nah, sialnya Ustadz Abdul Somad mengatakan di video itu, ya ada sebuah video beberapa tahun yang lalu. Ustadz Abdul Somad mengatakan itu dosa kalau ada orang yang memberikan izin. Itu dosa. Berdosa. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Bayangkan, seorang pemuka agama yang punya banyak pengikut, seorang pemuka agama yang punya pengaruh di Konoha mengatakan hal seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini penyebabnya? Apakah ini dalangnya? Apakah Ustadz Abdul Somad dalang daripada pembubaran rumah ibadah yang ada di Konoha? Mempersulit izin, bubarin paksa, seperti yang terjadi di Sukabumi, dan lain sebagainya. Apakah ini penyebabnya? Apakah ini dalangnya? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Saya tidak mau berpihak. Saya tidak mau berpihak pada agama tertentu. Ya, saya tidak berpihak pada Kristen. Saya bukan Kristen. Ya, saya hanya berpihak pada kebenaran, kejujuran. Ya, saya tidak mengkritik Ustadz Abdul Somad secara pribadi, enggak. Saya mengkritik ya apa yang dikatakannya. Ya, saya mengkritik apa yang diucapkan karena dia adalah pemuka agama. Jadi apa yang dikatakan ini sangat berpengaruh dan ini ya ranahnya semacam ya kebijakan publik. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan orang yang memberikan izin ibadah itu dosanya besar misalnya, kalau Abdul Somad mengatakan seperti itu, maka itu sangat mempengaruhi. Makanya saya kritik. Dan ya, di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya komplain, jangan komplain ke saya, komplain sama yang bikin videonya. Saya akan tampilkan datanya, sumbernya, dari mana saya mendapatkan informasi ini. Ya, jadi jangan salahin saya, salahin yang bikin videonya ya. Atau salahin Ustadz Abdul Somad kenapa dia mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah layak seorang pemuka agama yang banyak follower, banyak pengikut, berpengaruh di Konoha mengatakan seperti ini? Pantesan ya terjadi hal-hal seperti ini. Apakah ini penyebabnya? Silahkan disimpulkan sendiri. Kemudian ya, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi ya. Ada beberapa poin yang pengen saya bahas di video ini ya. Tapi topiknya seputar tentang intoleransi. Kemudian kemarin terjadi lagi pembubaran, bukan pembubaran, tapi penolakan izin rumah ibadah, penolakan izin gereja di Depok. Ya, lagi dan lagi. Kemarin belum selesai ya yang di Sukabumi. Sekarang nambah lagi. Lokasinya di mana? Di Jawa Barat. Lagi-lagi di Jawa Barat. Aduh, gila. Segitu intoleransinya sebenarnya kita warga Konoha ya. Jadi kalau boleh jujur ya guys ya, sebenarnya ya semua ini terjadi karena ada yang menggerakkan. Ya, pemuka agama di Konoha mengatakan seperti ini. Pemuka agama di Konoha mengatakan tidak boleh memberikan ya,
tidak boleh memberikan izin. Kalau memberikan izin dosanya besar. Kemudian ya di Papua ada salah satu konten kreator, saya lupa namanya. Dia sangat viral di Facebook. Dia mengatakan kalau yang dikit-dikit bubarkan, dikit-dikit persekusi umat Kristiani, mending dibagi aja deh ya. Konoha ini, Republik Konoha dibagi ya. Bagian barat itu Republik Konoha Islam misalnya. Ya, kemudian bagian timur Republik Konoha Kristen misalnya. Ya walaupun negara Kristen itu biasanya sangat jarang mendirikan negara agama ya. Biasanya sih negara Muslim yang sering mendirikan negara agama. Jadi secara tidak langsung ya si konten kreator ini mengatakan, ya udah kalau ya nggak bisa diatasi oleh pemerintah, nggak bisa diredam dan lain sebagainya, maka mending Konoha dibagi-bagi aja. Saya tidak sedang memprovokasi Anda yang nonton video ini. Saya tidak sedang memberikan alasan Anda yang paling kuat pisah dari Konoha. Bukan itu tujuan saya. Tapi saya hanya memberitahukan fakta yang sebenarnya, yang sejujur-jujurnya. Di mana umat Kristiani tidak aman beribadah di Konoha. Terutama di bagian barat dan di Pulau Jawa. Ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Berdasarkan video yang beredar beberapa tahun yang lalu, Ustadz Abdul Somad dengan tegas, dengan jelas mengatakan ketika ada orang yang bertanya, "Tat, apa hukum ketika kita memberikan izin rumah ibadah misalnya, mengizinkan ya pembangunan rumah ibadah seperti gereja, kelenteng dan lain sebagainya?" Ustadz Abdul Somad mengatakan dengan tegas di video itu, ya itu berdosa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dalang daripada semua ini ya mempersulit rumah ibadah, kemudian mempersekusi rumah ibadah dan sebagainya, itu dalangnya adalah pemuka agama? Silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan itu saya artinya berpihak ya. Jadi kenapa ini sangat berbahaya? Kenapa hal ini bisa memicu perpecahan Konoha? Kenapa bisa seperti itu? Ya mohon maaf ya, saya sengaja menyebut Konoha karena apa? Karena orang Indonesia itu anti kritik. Saya mengatakan seperti ini, nanti saya akan disebut, kamu anti agama ya, kamu penistaan ya, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit undang-undang ITE ya, warga Konoha seperti itu, tidak menggunakan pemikirannya. Jadi masyarakat yang bernalar rendah, ya kita harus menggunakan kata Konoha, jangan menggunakan kata Indonesia. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya bagi masyarakat yang bernalar rendah. Masyarakat yang bernalar rendah itu biasanya mereka anti kritik. Mereka sangat simbolis, mereka hanya melihat dari satu sudut pandang. Intinya, masyarakat yang bernalar rendah itu adalah masyarakat yang SDM rendah dan ya beragama secara primitif. Jadi saya boleh menyimpulkan bahwa ya kalau ada pemuka agama yang mengatakan bahwa memberikan izin rumah ibadah itu dosa besar, maka bisa dikatakan pemuka agama ini adalah orang yang memecah belah Konoha. Kenapa ini memicu memecah belah Konoha? Ya kalau misalnya nih ya sekedar beribadah ya di rumah kita misalnya. Kita beribadah di rumah kita dibubarkan. Ketika kita minta izin pembangunan rumah ibadah nggak dikasih. Jadi artinya kita ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Sehingga apa? Sehingga ujung-ujungnya pasti berontak. Sekali dua kali masih dimaafkan. Tapi ini kan sampai ribuan kali guys ya. Kekerasan terhadap ya agama Nasrani di Konoha. Bayangkan menurut data ya, bahkan hampir setiap bulan ya, menurut data setiap bulan terjadi ya kekerasan terhadap umat Kristiani di Konoha. Apakah ini sangat bisa memecah belah bangsa? Sangat ya. Kalau kita berpikir secara rasional, apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ini sangat memicu terjadinya perpecahan di Konoha, sangat memicu. Dan ini alasan yang kuat ya bagi misalnya orang-orang Papua, orang-orang Ambon, orang-orang Batak misalnya, ya orang-orang Nias misalnya, orang-orang yang mayoritas agama Kristen memisahkan diri dari Konoha. Ini alasan yang paling kuat. Coba bayangkan kalau misalnya nih tiba-tiba Papua minta merdeka misalnya,
hanya karena masalah ini. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Saya tidak memprovokasi yang nonton video ini. Papua minta merdeka, misalnya orang Batak minta merdeka misalnya, kemudian orang Nias minta merdeka, Maluku minta merdeka, semua negara mayoritas Kristen minta merdeka, serentak misalnya. Apa nggak bubar Konoha? Kemudian ya, yang memegang perekonomian Konoha itu 80%-nya, ya, yang memegang perekonomian Konoha itu non-Islam. Itu data, itu fakta. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan ya, kalau umat muslim mengatakan ya sok aja kalau mau keluar dari Konoha, jangan gabung ke Konoha, ya bubar aja nggak apa-apa. Mereka ya biasanya akan demo ya, biasanya ya, pertama-tama mereka akan demo ya, kemudian setelah itu mereka akan mengatakan, aduh nyari kerjaan di mana ya sekarang ya, kok banyak pengangguran. Nah, ujung-ujungnya apa? Mereka akan ya menggulingkan pemerintah, mereka akan kacau ya. Sampai 100% agama muslim di Konoha, murni 100%, tetap ada yang namanya konflik. Karena apa? Konflik itu bisa terjadi karena beda tafsir, bisa terjadi Sunni dan Syiah itu hanya beda tafsir, mereka ribut kotok-kotokan. Ya. Wahabi, Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Muhammadiyah dan sebagainya, itu hanya beda tafsir, tapi mereka ribut ya, perang-perangan, gotok-gotokan. Jadi nggak ada jaminan kalau misalnya 100% muslim ya di Konoha itu akan damai. Nggak ada. Suriah, Afghanistan, mereka 100% kok, ya hampir 100% lah muslim, tapi mereka ribut kok, gotok-gotokan. Jadi nggak ada jaminan. Jadi orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang bodoh yang melakukan persekusi rumah ibadah yang ada di Sukabumi misalnya, ya seperti yang ada di Depok baru-baru ini, itu adalah orang-orang yang bodoh, yang sangat-sangat bodoh, yang sangat-sangat bernalar rendah. Mereka tidak memikirkan jangka panjang. Mereka tidak memikirkan jangka yang 10 langkah ke depannya. Tidak memikirkan hal itu. Jadi untuk hal ini saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh salah satu konten kreator berasal dari Papua. Ya, dia mengatakan mending dibagi-bagi aja Konoha daripada ribut seperti ini, dipersulit pembangunan rumah ibadah. Ya, kalau misalnya Pulau Jawa menjadikan ya Konoha menjadi negara agama Islam misalnya, sok aja, terserah. Mau jungkir balik terserah, nggak jadi masalah. Tapi jangan paksa gitu orang lain gitu. Misalnya mendirikan rumah ibadah, dipaksa, dipersekusi, ya, mempersulit, dipaksa dan sebagainya. Nanti kalau saya mengatakan seperti itu, pasti banyak nanti yang mengatakan, oh itu hanya oknum dan sebagainya. Tapi pada faktanya mereka mengambil dalil-dalil dari kitab suci kok. Jadi ini bukan oknum. Ya, ini semacam ada tujuan tersendiri. Apa itu tujuannya? Mendirikan negara khilafah. Itu tujuan mereka sebenarnya. Nggak jauh-jauh dari situ. Mendirikan negara khilafah. Jadi kalau ada mempersulit rumah ibadah, itu artinya mereka nggak mau ya jumlah mereka berkurang. Nggak mau ada orang yang murtad gitu. Itu tujuan mereka sebenarnya. Ya kalau misalnya banyak orang yang murtad, maka untuk menjadikan Konoha itu menjadi negara Islam akan terhambat. Ya minimal ya 97% warga Konoha itu mayoritas beragama Islam, maka ya Konoha akan dijadikan negara khilafah. Itu fakta, itu tujuan mereka sebenarnya. Ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, kenapa warga Konoha itu selalu mendambakan menjadikan negara agama. Ya, di sini kita diskusi aja deh ya, buka-bukaannya. Kenapa Konoha itu ya punya cita-cita menjadikan Konoha itu menjadi negara agama? Kenapa mereka nggak belajar dari zaman kegelapan Eropa misalnya? Kenapa coba? Apa alasannya? Sebenarnya alasan yang paling masuk akal ini karena ada dalang atau orang-orang tertentu yang pengen berkuasa. Jadi ujung-ujungnya kekuasaan sebenarnya. Padahal khilafah itu ya, kita buka-bukaan aja deh ya. Tidak ada satupun yang bisa menstop kekuasaan daripada khilafah selain karena kematian, pembunuhan, digulingkan. Ya, khilafah itu nggak pernah ya mengatakan, oh saya berhenti ya, seperti demokrasi misalnya, saya berhenti udah 5 tahun berhenti, misalnya 2 periode berhenti, nggak ada, khilafah nggak ada seperti itu. Jadi hanya kematian lah yang ya menstop kekuasaan daripada khilafah. Ya, jadi nggak ada satupun khalifah itu apa? Pemimpin daripada khilafah, semacam presiden gitu. Nggak
pernah mengatakan, oh saya berhenti, saya udah 10 tahun ya menjabat, saya berhenti. Nggak ada. Ya. Karena manusia itu pada hakikatnya secara psikologi sangat suka dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu manis, guys. Bayangkan ya, kalau Anda jadi presiden, ya. Bayangkan kalau Anda jadi khilafah misalnya, jadi pemimpin misalnya. Pagi-pagi Anda ya pagi-pagi Anda dilayani, ya ada tukang masak, ada dokter spesialis, ada bodyguard, ya ada tentara yang mendampingi, kemudian Anda dihormati, Anda dicium kakinya, ya kemana Anda pergi selalu jadi sorotan, Anda terkenal, kemudian Anda juga sangat populer, ya banyak duit dan lain sebagainya. Siapa yang nggak mau coba? Siapa yang nggak mau? Jadi ujung-ujungnya itu sebenarnya kekuasaan. Ada orang ya, warga Konoha itu yang pengen Konoha itu menjadi negara khilafah. Itu sebenarnya tujuannya. Nggak jauh-jauh dari situ. Kalau misalnya Konoha menjadi negara khilafah, maka pemimpinnya dari agama Muslim. Ya sekarang juga pemimpin dari agama Muslim sebenarnya. Ya. Jadi saya tidak sedang memprovokasi yang menonton video ini, enggak. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya untuk menjadikan negara itu maju nggak harus ya, misalnya seperti Konoha banyak provinsi gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, nggak harus ya dengan wilayah yang sangat luas, nggak harus seperti itu. Buktinya Singapura bisa maju kok. Kalau kita dewasa ya, kalau kita dewasa, saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini ya. Mari kita berpikir dewasa gitu, rasional. Ya, kalau misalnya nih Konoha pisah-pisah misalnya ya, pisah Papua pisah merdeka sendiri misalnya, Maluku merdeka sendiri misalnya, kemudian Tapanuli misalnya merdeka sendiri, kemudian Kepulauan Nias misalnya merdeka sendiri, Bali misalnya merdeka sendiri, bisa aja mereka menjadi maju. Sebenarnya kalau boleh jujur, Bali itu ya sangat maju kok, sangat maju ya, sangat maju Bali. Ya kalau misalnya mereka mandiri dalam kaki mereka sendiri misalnya, bisa ya selevel dengan Eropa. Ya kalau korupsinya sedikit misalnya. Jadi kalau boleh jujur ya, Konoha ini sebenarnya terlalu banyak tahu sebenarnya. Terlalu lebar gitu. Ibarat kapal itu terlalu gede gitu. Jadi susah ya menjadikan Konoha itu negara maju. Ya. Kalau negara federasi ya bisa aja ya. Kalau negara federasi seperti di Amerika misalnya. Nggak apa-apa sih ya. Nggak jadi masalah ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan utang Konoha nanti gimana? Ya udah dibayar masing-masing aja misalnya. Nih urunan aja ya, misalnya nih negara-negara yang pisah itu seperti Rusia misalnya, dari Uni Soviet jadi Rusia kan bisa menanggung utang Uni Soviet zaman dulu kan, dia pisah-pisah, kan jadi masalah, apa masalahnya ya kan ya. Tapi saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini ya, jadi saya memberikan pandangan yang lebih luas lagi gitu. Jadi kalau itu jalan terbaik ya, ibaratnya sebuah rumah tangga ya, kalau ribut terus, berantem terus, kenapa nggak cerai aja, ya kan? Daripada misalnya nih terjadi kekerasan ya, pembunuhan dan lain sebagainya, mending cerai aja. Seperti di Konoha misalnya, persatuan kita itu sebenarnya yang dipaksakan, pura-pura sebenarnya. Kita nggak merasa bahwa kita itu negara kesatuan, nggak. Kalau kita menjadi negara kesatuan, nggak bakal ada yang namanya persekusi rumah ibadah, nggak ada itu. Ya, seperti Ustadz Abu Somad misalnya, apakah Ustadz Abu Somad ini punya jiwa nasionalis? Enggak punya jiwa nasionalis. Sangat tidak negarawan, sangat primitif. Ya, jadi dia seperti kata bahu tempurung. Mohon maaf ya bagi penggemar Ustadz Abu Somad. Saya mengkritik Ustadz Abu Somad ini ya bukan mengkritik pribadinya, tapi apa yang dia ucapkan. Karena dia orang yang berpengaruh, sehingga saya kritik. Jadi Ustadz Abu Somad ini sangat-sangat primitif sekali, ya, sangat-sangat bodoh sekali. Ustadz Abu Somad ini sangat-sangat bodoh, memprovokasi. Jadi saya tidak hanya menyalahkan Ustadz Abu Somad, tapi saya menyalahkan pengikutnya juga. Kenapa ada Ustadz Abu Somad? Kenapa? Karena ada orang yang mengikutinya. Coba kalau nggak ada orang yang mengikutinya, nggak bakal ada Ustadz Abu Somad. Jadi saya juga menyalahkan pengikutnya. Kenapa memilih pemuka agama yang bodoh seperti ini? Pemuka agama yang memprovokasi. Ya, jadi kalau Konoha itu bubar,
pemuka-pemuka agama yang di Konoha lah yang pengen Konoha bubar. Sangat-sangat tidak nasionalis. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan, berkali-kali saya katakan di video ini, tidak boleh negara digabungkan dengan agama. Agama itu tujuannya beda dengan negara. Agama itu tujuannya itu ya. Ya, ada agama tertentu di Konoha yang melarang pembangunan rumah ibadah. Ada kok, ada dalil-dalilnya kok, bisa diambil dari kitab suci mereka kok. Ya. Jadi ini tidak bisa dibawa ke ranah negara, karena negara kita itu bukan negara agama ya. Walaupun pada faktanya kita itu sebenarnya udah semi negara agama sebenarnya. Buktinya presiden di Konoha itu muslim terus, nggak pernah itu dari agama lain ya. Nggak pernah. Jadi kita itu negara agama sebenarnya. Kita berkedok demokrasi sebenarnya. Kita itu sebenarnya negara agama. Mirip seperti Iran sebenarnya kita, kalau boleh jujur. Ya, jadi saya sepakat dengan konten kreator asal Papua yang mengatakan Konoha ini dibagi aja ya. Republik Islam di barat misalnya, kemudian Republik Kristen misalnya di timur misalnya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Apa masalahnya ya kan? Ya, jadi bisa aja ya misalnya Papua jadi maju, misalnya SDM-nya maju karena di sana mereka mandiri misalnya, ya mereka tahu diri, mereka berjuang, termotivasi misalnya. Ya. Buktinya tuh Timor Leste itu secara data ya, mereka tuh lebih bersih daripada korupsi daripada Konoha. Timor Leste itu jauh-jauh lebih jujur ya pemimpinnya daripada pemimpin Konoha. Itu bukti fakta yang menyakitkan, yang tidak bisa kita terima ya. Namun yang saya sayangkan itu ya, ketika terjadi hal-hal seperti ini ya, ketika terjadi kejadian-kejadian seperti ini, penolakan rumah ibadah dan sebagainya, ya beribadah di rumah sendiri, dibubarin dan sebagainya. Yang saya sayangkan itu, kenapa umat muslim yang ada di Konoha yang toleransi tidak melakukan tindakan? Harusnya ya, orang-orang yang intoleran ini digebukin rame-rame. Orang-orang yang membubarkan paksa ibadah orang lain ini digebukin rame-rame, bukan malah didukung. Ya, sementara di Konoha ya pemerintahannya saya melihat mendukung. Karena apa? Karena pemuka agamanya mendukung. Ya. MUI yang ada di Konoha juga seperti itu saya melihatnya. Bahkan ya kelompok mereka ada yang radikal. Tahun 2021 pernah tuh kasus ya. Ada yang radikal, ada yang korupsi juga. Tapi mereka nggak pernah minta maaf. Mereka diam aja. Jadi sebenarnya yang menghancurkan Konoha itu adalah agama. Ya, saya harus mengatakan sejujurnya, bukan semua agama ya, tapi agama tertentu. Karena agama tertentu yang ada di Konoha ini menginginkan masyarakatnya menjadikan negara agama dan intoleran. Justru intoleran itu berasal dari apa? Berasal dari tradisi agama itu sendiri. Sumbernya dari situ. Ya. Buktinya nggak ada tuh ya umat Muslim yang ada di Konoha yang toleran itu misalnya nih gebukin orang yang intoleran, nggak ada, malah didukung. Ya. Jadi kenapa Konoha itu tidak maju-maju? Karena salah pilih agama mayoritas. Sekali lagi saya katakan, saya tidak sedang bercanda mengatakan ini. Kenapa Konoha itu tidak maju-maju sampai sekarang ini? Karena salah memilih agama mayoritas. Apakah saya menyalahkan agama mayoritas di Konoha? Enggak. Saya menyalahkan ajarannya, tradisi dalam beragama. Kalau ada yang mengatakan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, enggak semua. Agama tertentu di Konoha, agama mayoritas di Konoha, ya, tradisinya tidak mengajarkan kebaikan. Buktinya Abdul Somad mengatakan ada dosa besar kalau memberikan izin rumah ibadah ke agama lain selain Muslim. Wow, luar biasa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Dan semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya. Disclaimer on ya. Saya Ray Konoha, salam rasional. Bye-bye.